diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Situasri, yang saya kasihi seluruh rekan-rekan hamba Tuhan dari berbagai denominasi, karena teman-teman seperjuangan, sependeritaan, walaupun denominasinya beda, kita semua adalah hamba Kristus. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Tema yang telah diambil itu sebenarnya sangat luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Sebelum kami sedikit memberi wacana dan dorongan, pertama tentunya mohon maaf apabila saya datang sendirian, dalam arti jajaran majelis wilayah tidak bisa datang semua karena bersamaan Natal. Jadi mohon maaf Pak Erik, ya. Jadi yang istri saya juga saya utus ke Pak Dani, ya. Pak Deni juga Natal ke SCA yang di Sitiarjo. Maka saya datang kemari, ya. Tadi itu saya sempat telepon, bisa nggak dilewati mobil? Belum bisa, oh nanti parkir di sebelah jembatan, kami jemput. Daripada saya ngerepotin, nggak bawa motor aja. Begitu. Nah, puji Tuhan. Sesuai dengan tema yang telah diambil jemaat di tempat ini, tentunya bersama dengan panitia dan gembala yang ada, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu memang betul, ya. Dan Tuhan itu tidak pernah melupakan janjinya. Dan itu sangat luar biasa. Siapa sih Allah kita? Tentunya kita nggak lupa dari ayat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Dan karena firman itu adalah Allah, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya ayat yang ke-14 dikatakan Allah itu telah menjadi manusia dan hidup ada di antara kita. Maka bagi Tuhan itu enggak mustahil untuk menjelma menjadi manusia, ada di antara kita. Amin. Nah, itu juga demikian sebenarnya di dalam konteks Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-37 itu, kalau berawal dari perikop yang ada, itu sebenarnya sejarah yang dialami oleh Maria. Maria adalah perempuan yang masih belum bersuami, dalam arti belum nikah, gitu kan? Belum ada ikatan pernikahan. Tiba-tiba didatangi utusan dari surga. Enggak gampang ya. Kita saja belum tentu. Pak Erik belum tentu didatangi malaikat Tuhan, gitu kan? Tapi didatangi hamba-hamba Tuhan, kita Bayu juga berkata malaikat Tuhan. Amin. Termasuk Pak Wijaya. Ya, puji Tuhan. Baik, ya. Dan Maria itu sebenarnya pergumulan cukup berat. Cukup beratnya kenapa? Ketika dia mendapat konfirmasi dari Tuhan, utusan malaikat itu, dan kemudian di situ, ya, dia pernah bertanya begini, ya, ketika pertama salam hai Maria, apa arti salamnya, dan kemudian juga ditambah lagi jangan takut, begitu kan? Terus dia memiliki sebuah pertanyaan, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Karena saya belum bersuami. Karena menurut hukum Yahudi, ya, sorry sedikit saja, nggak usah panjang-panjang, nggak sampai 2 jam nggak, ya. Haleluya. Gitu kan? Oke. Jadi menurut hukum Yahudi, kalau ada wanita belum nikah alias perawan itu sudah ngandung, lek bosok ini mendangdut, gitu kan? Kira-kira, ya. Nah, itu hukumannya adalah mati, karena orang itu harus ditangkap, dihadapkan dengan alim ulama, begitu kan kalau di daerah kita. Nah, kemudian harus dilempari batu sampai mati. Nah, itu ketakutan, ya, ketakutan yang dialami oleh Maria. Maka ketika dia mulai berkata begini, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saya belum bersuami. Ada malaikat yang berkata bahwa jangan takut Maria, karena yang dikandung itu adalah Roh Kudus, ya, Tuhan menyertainya.
akhirnya sampai juga lahir bayi itu ternyata nggak dirajam dengan batu. Itu lo kok nggak nyambung? Itu lo nggak banter. Itu mujizat. Amin. Kita banyak ngalami perkara yang dari Tuhan Yesus, ya. Dan pertolongan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu, ya, kami sedang diperhadapkan dengan seseorang yang mereka itu sudah lama mengalami sakit. Dan kemudian yang pertama itu anaknya sakit, lalu yang kedua adalah dia sendiri mengalami sakit. Lalu minta didoakan, ya. Dia sudah liver, gagal ginjal, dan kemudian jantungnya bermasalah. Ketika saya tanya, yakin betul enggak Tuhanmu itu sanggup menyembuhkan? Yakin Pak. Kita berdoa, hari ini berdoa, dan kemudian esok hari Tuhan sudah tolong. Dia juga bisa berdiri, dia bisa duduk, bisa jalan, lalu periksa ke dokter yang dimana dia selama itu periksa atau cek ke dokter itu, dan kemudian ketika diperiksa semuanya secara intensif, akhirnya dia katakan bahwa jantungnya bagus, kemudian livernya bagus, kemudian ginjalnya bagus. Itu adalah Tuhan yang tolong dalam kehidupan mereka. Kalau kita ini hanya bisa berdoa, tapi yang bisa melaksanakan adalah Tuhan. Maka itu bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu berlaku bagi kita semuanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur. Dan kalau toh saya mewakili organisasi GBDI yang ada di wilayah 17 Malang Selatan, ya, tentunya kami mendorong kepada jemaat yang ada di GBDI Siloam bersama dengan Gembala tetap, ya, eksis semangat di dalam Tuhan, jangan kendur semangatmu, tetap layani Tuhan. Itu yang pertama, utamakan Tuhan. Yang kedua, karena kita masih hidup sebagai masyarakat yang ada di desa Situasri, tentu harus tetap kerjasama secara baik, ambil bagian bahwa desa ini juga, karena itu juga adalah saudara bertempat di sini, juga berkewajiban untuk berpartisipasi dalam segala hal, ya, melakukan baik segala hal yang diperlukan, gotong royong dan lain sebagainya. Terlebih jangan lupa doakan pemerintah kita, doakan pemimpin-pemimpin kita, baik yang di pusat, baik yang di provinsi, baik yang di kabupaten, terutama di desa. Karena ada ayat firman Tuhan berkata, kesejahteraan kota itu juga kesejahteraan kita. Amin. Demikian juga kesejahteraan desa ini juga kesejahteraan GBDI Siloam. Makanya harus tanggung jawab. Rajin kerja bakti buatan Pak jemaat kami di sini. Orang usah ngaku gak apa-apa. Tapi harapan saya tetaplah bersatu, gotong royong, saling mengasihi dan topang, ya. Karena ya walaupun gembala itu juga figur, ya, artinya figur publik yang cuma bidangnya memang beda. Ya, kalau Pak Lurah di kantor desa juga memikirkan hal-hal yang sehubungan dengan pemerintahan. Nah, Pak Erik membangun manusia seutuhnya di dalam bidang kerohanian. Tetap harus sinergi kerjasama. Saya pernah mendengar juga Pak Erik ada banyak ketika ambil bagian rapat atau apa. Nah, pernah juga sampaikan kalau hadir dan membahas hal yang ada di sana. Saya senang kalau gitu Pak, ya. Kalau enggak ya tolong jangan lupa dikasih surat, saya enggak tegur saja. Kalau enggak laporkan ke saya, bukan saya marahin, tak seneni. Puji Tuhan. Baik, ya. Nah itu, dan kemudian apapun yang kita bisa lakukan, ya, seperti tadi pembicara mengatakan, ya,
pelayanan adalah ingin mewujud nyatakan ya apa yang bisa dilakukan tanpa pamrih. Tapi jangan salah Pak ya. Ada ayat firman Tuhan berkata begini, pemerintah Injil harus makan juga dari Injil. Ada perumpamaan disampaikan oleh Rasul Paulus, sapi kalau digunakan membaca jangan diberangus. Pak, jenengan ngompo amplop itu oleh Pak. Masih baru di sini oleh. bukan, tapi hak. Kalau haknya, kalau khotbah di tempat saya pasti dikasih Pak. Kenapa? Karena orang nabur itu pasti diberkati gitu loh. Ya, nah, kita nggak harus menerima taburan terus, tapi kita juga harus rela menabur. Ya, kita membantu desa, kita membantu apa yang kita bisa bantu, kita lakukan. Ya, apalagi jenis pajak itu, ya itu harus dibayar. Itu ada ayatnya. Yang untuk kaisar berikan kepada kaisar, yang untuk Tuhan berikan kepada Tuhan. Amin. Yang untuk kaisar siapa? Pemerintah, yaitu pajak. Yang untuk Tuhan apa? Halo, jemaat Siloam yang jawab. Oh, jemaat Batu Karang. Ya wes, gak usah terus ngerti kok. Nah, kalau nggak bisa korban uang, masih bisa kita korban. Ya, kita masih bisa korban doa. Amin. Kalau nggak bisa korban uang, nggak bisa korban doa, kita masih bisa korban. Amin. Apa? Korban perasaan. Baik, itu saja ya yang saya sampaikan. Tetapi kita menyatu di dalam Tuhan. Tuhan pasti memberkati dalam kehidupan kita. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Pada akhirnya kami wilayah mengucapkan selamat Natal tahun 2022 dan menyongsong tahun baru 2023. Tuhan memberkati.